Kembali kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam penjagaan serta pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat situasi dan kondisi saat Daud tampil di medan pertempuran. Kita akan baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat 47. Kita mulai dari ayat 40 dulu, perikopnya perkelahian Daud dan Goliat. Firman Tuhan berkata dalam ayat 40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjuk pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Puji Tuhan, kita garis bawahi kata-kata masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Mungkin lebih mudah kita akan mengerti jika saya katakan Daud itu imut-imut gitu loh. Artinya bukan tampang prajurit atau pendekar pada umumnya. Lalu apa reaksi Goliat saat ia berhadapan dengan Daud yang imut-imut itu? Kita baca ayat 43. Ayat 43 firman Tuhan berkata, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki. Artinya kira-kira alat perang yang digunakan Daud itu cocoknya hadapi anjing. Sehingga sampai keluar kata-kata kutuk dari Goliat. Mari kita baca ayat 44. Firman Tuhan berkata, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 44 ini reaksi Daud tidak menjadi takut. Kemudian ayat 45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa. Saat ada ancaman, Daud justru semakin percaya diri akan Tuhannya, sehingga ia pakai nama Tuhan. Dan ayat 46 berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga. Aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 46 ini saya artikan dalam judul perenungan kita, yaitu memiliki iman yang stabil saat terancam, justru ancaman itu akan berubah jadi berkat. Haleluya. Ayat 47 berkata, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu
garis bawahi kata segeralah Daud berlari ke barisan musuh. Jadi peran memiliki iman yang stabil. Saat Goliat baru mau maju temui Daud, reaksi Daud pun bukan maju berjalan, tetapi justru Daud berlari menemui musuhnya. Ini membuktikan, silahkan remehkan dia sebab dia masih muda. Kemerah-merahan elok parasnya. Tetapi yang penting di sini, Daud punya nyali. Jadi Daud bukan hanya berani tetapi punya nyali. Luar biasa. Beda dengan cerita yang ada di kampung saya. Dan untuk tahu cerita selanjutnya dan firman Allah selanjutnya, ikuti part selanjutnya.